Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Aip Maridah, Anissa Nurpatona, Ilman Abdul Latif, dan saya sendiri Muhammad Bintang Pradita. Kami akan memaparkan penyelenggaraan usaha dalam kurung POJK nomor 69 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat dalam kurung 3, pasal 18 ayat dalam kurung 4, pasal 26 ayat dalam kurung 2, pasal 28 ayat dalam kurung 6, pasal 29 ayat dalam kurung 5, pasal 31 ayat dalam kurung 5, dan pasal 39 ayat dalam kurung 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dalam kurung Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 337 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618. Ketentuan umum. Pasal 1 dalam peraturan otoritas jasa keuangan, ini yang dimaksud dengan perusahaan. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. 2. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 3. Perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 4. Usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 5. Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 6.
Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 7. Usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 8. Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 9. Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atau risiko yang dihadapi perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 10. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum. 11. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa. 12. Perusahaan asuransi umum syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah. 13. Perusahaan asuransi jiwa syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah. 14. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi. 15. Perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah. Ruang lingkup usaha. Bagian ke-1, ruang lingkup usaha perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. 1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan A. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. B. Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain. 2. Perubahan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. 3. Perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah. Bagian kedua, perluasan lingkup usaha asuransi umum. Usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah. 1. Perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, perusahaan asuransi umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha asuransi kredit, dan suretisip wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggara usaha asuransi kredit atau suretisip serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penjamin. Standar perilaku usaha. Bagian ke-1, prapenjualan kigenan dan pialang. Pasal 14, perusahaan atau unit syariah wajib menyediakan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta atau perusahaan kidding terkait produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan. Bagian kedua, polis premi atau kontribusi. Pasal 23, dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui agen asuransi. Pertanggungan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi. Bagian ketiga, perjanjian asuransi atau perjanjian asuransi syariah. Pasal 32, setiap perusahaan asuransi syariah atau syariah pada perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan asuransi dalam bentuk perjanjian asuransi atau perjanjian asuransi syariah otomatis. Bagian keempat, underwriting. Pasal 34, perusahaan atau unit syariah wajib memiliki pedoman underwriting untuk produk yang dipasarkan yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum. Bagian kelima, penyelesaian klaim. Pasal 36, perusahaan atau unit syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum. Bagian ke-6, keahlian di bidang perasuransian. Pasal 41, perusahaan atau unit syariah wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan kidding. Bagian ke-7, penanganan keluhan atau pengaduan. Pasal 45 (1), perusahaan atau unit syariah wajib menyelesaikan setiap keluhan atau pengaduan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan kidding. Bagian ke-8, sarana komunikasi dan teknologi informasi. Pasal 47, perusahaan atau unit syariah wajib menyediakan berbagai sarana komunikasi dan informasi yang mudah untuk diakses oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan kidding, yang paling sedikit meliputi alamat surat elektronik, telepon, faksimiil, dan situs web.
Penerapan prinsip syariah dalam menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar. A. Dipenuhinya prinsip keadilan. A. Dapat dipercaya dalam kurung amanah, keseimbangan dalam kurung tawazun, kemaslahatan dalam kurung maslahah, dan keuniversalan dalam kurung sumo. B. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kurung garar, perjudian dalam kurung maisir, bunga dalam kurung riba, penganiayaan dalam kurung julm, suap dalam kurung risiwah, maksiat, dan objek haram. Pengalihan sebagian portofolio pertanggungan. Pasal 70. 1. Perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dapat melakukan penutupan pertanggungan melalui mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi. 2. Mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi dapat dilakukan terhadap produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama-sama atau produk asuransi lainnya dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus. 3. Penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus sebagaimana dimaksud pada ayat dalam kurung 2 dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan syariah yang sebelumnya telah memasarkan produk asuransi pada lini usaha yang sama dengan yang akan dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi. Kerjasama perusahaan dalam rangka perolehan bisnis dan kerjasama dalam melaksanakan sebagian fungsi dalam menyelenggarakan usahanya. Pasal 64. Perusahaan atau unit syariah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam menyelenggarakan usahanya. Pasal 65. 1. Kerjasama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dengan agen asuransi bank, badan usaha selain bank, atau badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi. 2. Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi melakukan kerjasama dengan badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat dalam kurung 1. Penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi. Perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dapat melakukan penutupan pertanggungan melalui mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi. Mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi dapat dilakukan terhadap produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama-sama
atau produk asuransi lainnya dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus. Penutupan asuransi secara bersama-sama, koasuransi dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus sebagaimana dimaksud pada ayat dalam kurung 2 dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang sebelumnya telah memasarkan produk asuransi pada lini usaha yang sama dengan yang akan dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama dalam kurung koasuransi. Fraud. Bagian ke-1, anti fraud. 1. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, perusahaan atau unit syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian fraud dan menerapkan strategi anti fraud. 2. Fungsi mengendalikan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif manajemen. B. Organisasi dan pertanggungjawaban. C. Pengendalian dan pemantauan. Dan D. Edukasi dan pelatihan. Bagian kedua, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Perusahaan atau unit syariah wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perusahaan atau unit syariah wajib mengacu pada peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Program asuransi wajib. Perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan program asuransi wajib. Program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dilaksanakan secara kompetitif. Setiap perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi secara individual maupun konsorsium yang menyelenggarakan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat dalam kurung 2 wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Ketentuan peralihan. Perusahaan asuransi umum yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretisip sebelum berlakunya peraturan OJK ini wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam peraturan OJK ini paling lama 1 tahun sejak peraturan OJK ini diundangkan. Dalam hal peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretisip belum ditetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretisip tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretisip. Ketentuan penutup. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami paparkan.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari segi materi dan penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.